Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Puji Tuhan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin doa. Berdoa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Pak. Hadir semua ya? Iya. Terus. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang sumber sejarah. Nah, sebelum kita belajar terkait dengan sumber sejarah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan teknik stop ya, yang pengurus sudah ajarkan kemarin, supaya kita lebih rileks. Kita relaksasi sebentar. Nah, ikuti instruksi Pak Guru di sini. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan, kosongkan pikiran, tarik nafas, terus tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Ya, sudah ready relax? Sudah. Ya, baik. Berarti kita memulai pembelajaran kita hari ini terkait dengan sumber sejarah. Nah, belajar terkait dengan sumber sejarah ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam kita melakukan yang namanya penelitian. Nah, sejarah ini kita belajar terkait dengan masalah. Bagaimana supaya kita bisa mengetahui masa lalu? Maka kita harus menggunakan sumber. Nah, sumber inilah yang akan diungkapkan terkait dengan kehidupan yang sudah lama. Ya, jadi untuk kita mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lalu, maka kita harus menggunakan sumber sejarah. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita melihat foto berikut ini. Coba kasih besar non. Ya. Bisa dilihat ya? Bisa. Nah, ini adalah candi. Lanjut. Ya, bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Lanjut. Terus. Lanjut. Ya, baik. Foto-foto yang kita lihat ini tadi merupakan sumber sejarah. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang sumber-sumber sejarah, alangkah baiknya kita mengetahui terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memvalidasi sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya dengan tepat. Jadi tujuannya adalah kita mempelajari sumber sejarah, memvalidasi baik sumber primer maupun sumber sekunder. Lanjut. Ya. Setelah kita belajar mempelajari tadi tentang tujuannya, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran, yaitu terkait dengan pengertian sumber sejarah. Apa sih itu sumber sejarah? Nah, di dalam buku Pengantar Ilmu Indonesia tahun 2005
halaman 286, sejarawan R. Muhammad Ali menyatakan bahwa sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Lanjut, sahabat. Lanjut yang kedua, sumber sejarah hendaknya dikumpulkan sesuai jenis sejarah yang akan ditulis. Nah, jadi dari penjelasan kedua ini dapat disimpulkan bahwa sumber sejarah adalah segala warisan yang berbentuk tulisan, tertulis dan visual serta berguna bagi penulisan sejarah. Nah, jadi sumber sejarah itu ada yang berbentuk lisan, ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk visual. Selain itu juga ada berupa benda. Nah, sehingga sumber-sumber inilah yang kita gunakan untuk meneliti kehidupan yang terjadi pada masalah. Sebagai contoh, kita mau menganalisis terkait dengan kehidupan masyarakat Anangga, terkait dengan pembagian suku. Nah, bagaimana supaya kita bisa meneliti ini? Maka kita memerlukan yang namanya sumber sejarah. Lanjut. Nah, jenis-jenis sumber sejarah dibagi menjadi dua bentuk, ya. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya, dan yang kedua berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuknya, di situ ada sumber tertulis, itu seperti laporan, apa lagi? Akta kelahiran, ada lagi? Selain laporan, akta kelahiran, ensiklopedia, ya, itu berupa sumber-sumber tertulis. Lalu berikut sumber benda. Sumber benda itu apa saja? Ya, sumber benda. Prasasti, candi, ya, patung seperti yang disebutkan ini tadi. Itu adalah sumber-sumber benda. Lalu berikut ada sumber visual dan audio visual. Apa saja itu? Ada foto, ada rekaman, dan juga ada video. Lalu berikut ada tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini adalah tradisi yang disampaikan secara lisan. Contoh, budaya Marathi. Ya. Marathi tidak pernah ada yang menulis terkait dengan Marathi sebelum itu. Tapi bagaimana supaya tradisi itu tetap jalan? Maka diturunkan secara lisan. Jadi diturunkan secara terus-menerus secara lisan. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada sumber primer, ada sumber sekunder, dan juga ada sumber tersier. Nah, apa sih itu sumber primer? Sumber primer itu adalah sumber yang berasal dari kejadian langsung. Ya. Contoh, di suatu tempat ada sebuah peristiwa. Ya. Peristiwanya peristiwa sejarah, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang menjadi sumber primernya? Berarti orang yang menyaksikan langsung. Jadi kita wawancara gitu. Atau foto itu merupakan sumber primer. Atau orang yang main video itu menjadi sumber primer. Artinya adalah sumber yang datang secara langsung. Kalau sumber sekunder ini, yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder ini adalah sumber yang datang dari orang kedua. Ya, contoh, ada sebuah peristiwanya peristiwa proklamasi. Ada Endal di situ. Nanti Endal sampaikan kepada si Uri. Ya. Nah, Uri menjelaskan lagi kepada orang yang ketiga. Dari cerita ini, mana yang merupakan sumber primer? Oke. Betul. Endal adalah sumber primer. Uri adalah sumber sekunder. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa Endal dikatakan sebagai sumber primer? Karena dia yang menyaksikan langsung. Betul. Sedangkan Uri dikatakan sumber sekunder karena dia Endal yang menyampaikan ke Uri.
Ya, tepuk tangan dulu. Lalu berikut sumber tersier. Nah, sumber tersier ini adalah gabungan dari sumber primer dan sumber sekunder. Contoh, ya, contoh ya, ensiklopedia. Ensiklopedia adalah ringkasan dari berbagai macam sumber lalu dirangkum menjadi satu. Itu yang disebut sebagai sumber tersier. Sekarang saya mau tanya, buku ini sumber tersier atau sumber sekunder? Tersier. Ya, bisa masuk sumber tersier. Selain itu juga bisa masuk sebagai sumber sekunder. Karena ini adalah sudah hasil cerita dari orang yang menyaksikan secara langsung. Lanjut. Ya, yang kedua, bagaimana menilai sumber sejarah? Apakah sumber sejarah itu setelah kita dapatkan kita percaya begitu saja? Tentu tidak. Nah, bagaimana sumber sejarah ini bisa menerangkan secara detail dan benar? Maka perlu menilai sumber sejarah. Yang pertama, autentitas. Apakah asli atau tidak? Contoh, kita meneliti terkait dengan manusia purba, Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Kita menemukan tengkorak. Kita harus validasi apakah ini tengkorak ini milik siapa? Milik monyet kah? Milik manusia purba atau tidak? Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan hasil yang asli? Maka kita memerlukan yang namanya ilmu bangsa. Ya, sehingga dari situ kita bisa tahu volume otaknya berapa, lingkaran ininya berapa, kepalanya berapa, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ini adalah milik Pithecanthropus atau milik Meganthropus dan seterusnya. Yang berikut, kredibilitas. Apakah sumber dapat dipercaya? Oke. Nah, tidak semua sumber itu dapat dipercaya. Biasanya terjadi yang namanya bias. Ada kepentingan-kepentingan yang disisipkan di situ. Contoh, Galang dan si Ignas, mereka berkelahi, cekcok. Nah, saya sebagai guru datang untuk menyelesaikan persoalan ini, gitu ya. Nah, saya panggillah satu orang saksi, Endra atau Emi. Emi, siapa yang salah? Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Nah, tetapi karena Emi tidak menyukai si Uri, maka dia membenarkan si Ignas. Padahal sebenarnya Ignas yang duluan, tetapi Uri yang benar. Tapi karena ada kepentingan di situ, maka sumber menjadi tidak bagus, sehingga kesimpulan juga nanti menjadi salah. Nah, hal inilah kita perlu hati-hati dalam menganalisis sebuah sumber. Lalu berikut, seberapa relevan dengan contoh, kita mau meneliti terkait desa Kanangkat, tapi kita mengambil sumber terkait dengan desa Tanarang, katakanlah begitu. Cocok tidak? Tidak. Tentu tidak relevan. Lalu berikut, apakah dibuat dekat dengan kejadian? Nah, biasanya kalau sudah jauh dari kejadian, maka ya, interpretasinya akan berbeda. Penafsirannya akan berbeda. Kita bilang wrong one wrong, dari mulut ke mulut nanti sampai pada orang terakhir itu masalah yang menjadi berbeda. Ya, lanjut. Nah, yang berikut, dalam kita mengambil sumber, ya, atau dalam kita mengumpulkan sebuah sumber, sering terjadi yang namanya masalah dan kesulitan. Apa penyebab masalah dan kesulitan dalam kita mengumpulkan sumber? Yang pertama, sumber bisa bias. Itu tadi saya katakan, ya. Karena ada faktor kepentingan di situ, ya. Lalu kita mengabaikan suatu kebenaran, maka nanti penulisan sejarahnya menjadi tidak sesuai dengan sebuah fakta ya.
semua sumber terdokumentasi dengan baik. Ya, sebagian hilang, sebagian ada, depannya hilang, tengahnya ada, belakangnya hilang. Nah, ini sudah tidak bagus. Ya. Nah, yang terakhir, prestasi interpretasi yang berbeda dapat muncul dari berbagai sumber yang sah. Contoh, ada suatu kejadian. Di situ ada Gam, di situ ada Amy, di situ ada Uri, di situ ada Deborah. Tetapi dari ini sebagai sumber primer yang menyaksikan secara langsung. Tetapi dari berbagai macam sumber ini ada perbedaan. Dan satu kejadian yang sama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya faktor kepentingan. Ya, ada faktor kepentingan yang sebagai contoh, sekarang ada ULP, menyala abangku, ada Sehati, guanya, ada David meledak. Nah, biasa orang yang menyaksikan di situ, contoh, saya pendukung Sehati. Saya bilang, oh di Lyon itu sedikit saja, tidak banyak yang hadir, omongnya juga tidak jelas. Tapi Endel sebagai pendukung Lyon dibilang banyak, full, sekitar 5.000 orang. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ada faktor kepentingan. Lalu ikut ada kelompok budaya. Biasanya orang Sumba itu akan menjelekkan budaya orang Saba. Begitupun sebaliknya. Nah, di dalam kita sebagai peserta biasanya ada saling saling membuli satu dengan yang lain. Hal ini merupakan hal yang tidak bagus. Biasanya kalau orang Saba ngomong itu dia punya kata-kata yang tidak pahat, dibilang pahat. Makanya kita langsung menjas, oh kelompok budaya orang Saba ini tidak bagus. Mulutnya ember. Kita beromong satu kata di datang orang Saba bilang, oh Sumba Timur itu tidak bagus, dia punya budaya. Kita mau kawin dengan orang Sumba Timur itu kita cinta anak di base. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada perbedaan budaya. Lalu berikut kemampuan berbahasa. Nah, ini latihan. Ya. Lalu berikut nilai-nilai dan norma. Tentunya setiap orang memiliki nilai dan norma yang berbeda. Apalagi kalau kita sudah berbicara terkait dengan suku, bangsa atau negara. Lanjut dulu. Close dulu ya. Ya. Sebagai penutup terkait dengan materi ini, sumber sejarah adalah jendela kita ke masa lalu. Ya. Dan kita harus hati-hati dalam menilai dan memahami informasi yang disajikan oleh berbagai jenis sumber. Ya, lanjut. Nah, kegiatan yang selanjutnya kita bentuk kelompok. Lalu kita lanjutkan tanya jawab dan diskusi. Sebelum kita bentuk kelompok, ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ada? Ya, baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan duduk sesuai kelompok-kelompoknya masing-masing yang sudah kita bagi. Silakan bentuk kelompok.
saya taruh di belakang. Oh iya juga. Oke, baik. Perhatikan di sini ya. Ya, sebelum kita melanjutkan terkait diskusi kelompok kita eksplisit dulu. Nah, kita lebih semangat. Oke, saya minta semua berdiri. Perhatikan ini ya. Ya, Pak. Jadi kita mengikuti gerakan dari spidol ini. Paham ya? Kalau dia ke sini berarti anu ke sana. Oke? Paham ya? Kalau begini ke belakang. Paham? Lalu kalau begini juga miring. Terus. Kalau begini. Ini yang di tengah yang goyang kalah kepala. Nah, gini. Kalau sebegini berarti paham ya? Satu. Oke. Oke. Terus. Oke. Lebih cepat lagi ya. Oke. Terus sampai dia berhenti. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik. Perhatikan di sini. Masing-masing sudah memegang lembar LKPD? Sudah ya. Nah, pada lembar LKPD itu kita perhatikan secara bersama. Di situ ada cerita atau sebuah peristiwa terkait dengan peristiwa sejarah. Nah, kelompok 1 di situ Sumpah Pemuda, Suara Persatuan. Ya. Tugasnya adalah menganalisis bacaan ini. Nah, setelah menganalisis, lalu tentukan mengidentifikasi sumber sejarah. Nah, sumber primer dan sumber sekunder. Begitupun dengan kelompok 2. Kelompok 2 menganalisis terkait dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, detik-detik sejarah. Ya. Setelah menganalisis bacaan ini, lalu mengidentifikasi sumber primer dan sumber sekunder. Begitupun dengan kelompok 3, menganalisis terkait dengan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah menganalisis, kalian mengidentifikasi sumber primer dan sumber sekunder. Nah, kalian boleh menggunakan buku dan juga boleh menggunakan internet. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Oke. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 20 menit dari sekarang. Bisa?
masing-masing untuk kelompok untuk ke depan. Ya, sampai kalian menganalisis ya. Ya baik, di sini ada kertas berupa sumber. Ya, nanti diambil secara acak, ada sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sampai kalian mencari itu. Nanti tugasnya adalah kita menempelkan di papan. Kalian menganalisis itu sumber apa? Sumber sekunder kah, sumber primer kah, atau sumber tersier? Paham ya? Nah, di sini ada 20 potongan, berarti ada yang dapat 6, ada yang dapat 7. Silakan ambil dulu. 1, 2, 3, 4, 6. Kelompok 1, kalian buat 77. Oke. Silakan didiskusikan pada kelompoknya masing-masing. Aduh, sorry.
Ingat ya, kalau sekunder primer itu adalah sumber sejarah yang kita dapatkan dari orang yang menyaksikan secara langsung. Kalau sumber sekunder itu adalah sumber sejarah yang kita dapatkan dari orang kedua, ketiga dan seterusnya. Lalu kalau sumber tersier itu adalah gabungan dari sumber primer dan sumber sekunder. Artinya dia mengambil dari satu karya ilmiah atau artikel atau jurnal, dia rangkum menjadi satu. Itu sumber tersier. Biasanya itu yang disebut dengan ensiklopedia atau yang kita kenal rangkuman lah. Tapi kalau buku itu dia lebih jelasnya di sumber sekunder. Sebentar dulu, sekalian pas sudah kerja, sudah selesai presentasi, sekalian ditembak. Kalian bisa mencari sumber dari berbagai macam sumber ya. Kalian juga boleh, buku juga boleh terkait dengan peristiwa yang kalian punya.
tulis saja keterangan foto proklamasi. Videonya ada teks proklamasinya. Nah, itu sudah. Kalau sumber itu saya saksian. Kalau sudah presiden itu satu, itu hasil rangkuman. Jadi kalau Asia adalah sumber yang dari sumber bagus.
presentasi. Kelompok 3 sudah. Ya, kita sudah bisa ya memulai diskusi kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Nah, saya mau kita mengambil undiannya sampai yang keluar. Oke. Jadi perwakilan dari masing-masing kelompok. Nah. Ya, 3 orang perwakilan dari masing-masing kelompok. Oke, silakan mengambil nomor dia. Ya, diangkat ya, terus tunjuk ke kamera. 1, 3. Mana kelompok yang satu? Mana? Dapat 1 tadi. Kelompoknya kalah. Ya, luar biasa. Baik, kita bisa mulai ya presentasi kita. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, karena yang mendapatkan nomor undian adalah kelompoknya Endal dan kawan-kawan, maka saya mempersilahkan kelompoknya Endal untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait dengan sumber sejarah. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada kelompok 2 ya. Ya, di depan ya semuanya. Gadis, tolong kasih mati. Ya baik, selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami
dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Garang Majameha sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwan Manamubai. Perkenalkan, nama saya Endang Pekamu, biasa disapa Endang. Perkenalkan, nama saya Domingus Sudadawang, biasa dipanggil Domingus. Perkenalkan, nama saya Deborah ini. Perkenalkan, nama saya Nafani Rahman, biasa dipanggil Fan. Perkenalkan, nama saya Fitri Majameha. Saya akan mempersilakan teman saya untuk Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia atau detik-detik sejarah. Pertanyaannya yaitu kita disuruh untuk mengidentifikasi sumber primer yang terdapat pada bacaan teks proklamasi kemerdekaan dan sumber sekunder yang terdapat pada bacaan tersebut. Kami dari kelompok 2 akan membacakan yang termasuk sumber primer dan sumber sekunder. Yang termasuk sumber primer dari bacaan tersebut yang pertama itu koleksi foto atau hasil dokumentasi pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua teks proklamasi. Dan yang terlibat secara langsung dalam teks proklamasi tersebut yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, para pemuda dan tokoh nasionalis. Yang kedua sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak terlibat langsung. Contohnya berita atau surat kabar, contohnya koran. Yang kedua buku sejarah nasional mengenai detik-detik proklamasi jilid 4. demikian presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran, pertanyaan, waktu dan tempat, kami persilakan. Topiknya proklamasi kemerdekaan Indonesia atau detik-detik sejarah. Saya dari kelompok 3 bertanya. Yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu siapa? Insinyur Soekarno. Soekarno. Ada lagi? Dari saya sedikit terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal berapakah proklamasi kemerdekaan ini diproklamasikan dan di mana proklamasi ini diproklamasikan? Mohon diulangi pertanyaannya. Ini pada tanggal berapa proklamasi ini diproklamasikan dan tempatnya di mana proklamasi tersebut diproklamasikan? Oke, proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di Jakarta. Masih ada lagi? Jika tidak ada lagi, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Ya, sekian ditempel ya terkait dengan sumber yang sudah saya bagikan tadi. Nanti yang lain bisa memberikan saran dan seterusnya.
Ini jadi dari kelompok kami yang dari kelompok 2 itu yang termasuk sumber sekunder dari proklamasi. Yang pertama itu skripsi tentang sejarah peristiwa tertentu, yang kedua buku sejarah nasional Indonesia jilid 1 sampai 6, yang ketiga buku tentang dampak Perang Dunia I. Sedangkan yang termasuk sumber primer yang pertama arsip tertulis peristiwa VOC dan pemerintah kolonial Belanda. Arsip yang kedua arsip pada masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga koleksi foto-foto proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat kesaksian dari Vietnam perang kemerdekaan 1945. Sedangkan yang termasuk sumber tersier yaitu ensiklopedia. Bagaimana ada tanggapan? Pas, ya? pas, Oke, Pak. kita beri tepuk tangan. Ya, menurut kelompok Galang, sumber-sumber itu ada skripsi tentang sejarah peristiwa tertentu. Ini termasuk ya dalam sumber karena bunyi skripsinya. Lalu berikut buku sejarah nasional Indonesia jilid 1 sampai 6. Ini sumber-sumber juga. Kenapa? Karena ini adalah buku, ya. Jadi buku itu diambil dari hasil penelitian atau hasil wawancara dari beberapa sumber yang menjadi sumber. Berikut dampak tentang buku tentang dampak perang dunia. Ini sama masuk sumber pas. Berikut sumber primer. Arsip tertulis periode VOC dan pemerintah kolonial Belanda. Masuk ya. Ini kesaksian secara langsung. Berikut arsip pada masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Masuk. Lalu berikut foto-foto proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi kalau kita berbicara foto itu adalah sumber primer. Jadi foto yang diambil secara langsung pada peristiwa proklamasi. Lalu berikut kesaksian dari veteran perang kemerdekaan 1945. Ya, ini juga masuk sebagai sumber primer. Kenapa? Karena kesaksian secara langsung dari veteran perang. Lalu berikut sumber tersier. Sumber tersier adalah gabungan dari kedua sumber ini, yaitu ensiklopedia. Ya. Jadi rangkuman dari berbagai macam buku atau rangkuman dari berbagai macam kesaksian yang ada adalah ensiklopedia. Betul ya? Oke, sekali lagi kita beri aplaus buat siapa tadi dapat nomor undian 2? Ya. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada kelompoknya Uri dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil kajian. Pada Uri dan teman-teman saya persilakan. Baik, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan Sumpah Pemuda. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Om Uri, saya biasa dipanggil dengan Uri, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cutrio, bisa dipanggil Estia. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Orsa dari Mumeha, bisa dipanggil Orce, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Indrian Trimanggayu, biasa dipanggil Indri. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ina Lodonani, biasa dipanggil Ina, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gadis Yomito 65, biasa dipanggil Gadis, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Abel Sudarmurad. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk membacakan beberapa materi tersebut. Di sini pertanyaannya mengidentifikasi sumber primer yang terdapat pada bacaan tentang Sumpah Pemuda Suara Persatuan. Sumber primer yaitu foto dan sumber dokumentasi dari acara Sumpah Pemuda, laporan berita, artikel dari surat kabar pada waktu itu yang melaporkan tentang pertemuan Sumpah Pemuda, dokumen resmi teks asli Sumpah Pemuda yang
akademis yang menganalisis dampak Sumpah Pemuda dalam konteks sejarah Indonesia. Yang ketiga, biografi tokoh, buku yang mengupas kehidupan dan kontribusi tokoh-tokoh penting dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, dokumen penelitian, disertai atau tesis yang membahas peristiwa tersebut dan implikasinya tersebut dan terhadap pergerakan kemerdekaan. Jikalau ada teman-teman yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, kami persilakan. Dari kami, kelompok 3, yang menjadi pertanyaannya, apakah dari sumber-sumber tadi dapat dipercaya atau tidak? Kalau dapat dipercaya, berikan yang jawaban yang paling relevan, dan kalau tidak dapat dipercaya, berikan jawaban yang relevan kenapa tidak dipercaya. Tapi saya yakin kalau yang akan dijawab sebentar dapat dipercaya, dan berikan alasan kenapa sumber-sumber itu dapat dipercaya. Terima kasih. Baik, sumber-sumber tersebut dipercaya karena alasannya itu yang pertama berdasarkan data yang kami dapat tadi itu dari Kongres Sumpah Pemuda itu, bahwasanya terdapat beberapa sumber-sumber yang menjadi kami sangat percaya dengan sumber ini, yaitu dari hasil kongres yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 itu. Mereka menyatakan itu terdapat sumber-sumber yang menjadi sumber primer dan sumber sekunder, yakni yang kami bacakan tadi itu yang membuat kami sumber ini terpercaya. Gimana Pak? Mungkin masih ada lagi? Baik, jika lagi tidak ada, kami dari kelompok 1 menutup kegiatan presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, yang menjadi sumber sekunder dari kelompok kami itu artikel jurnal tentang sejarah peristiwa tertentu, dan yang menjadi sumber primer itu kesaksian dari veteran perang kemerdekaan 1945, Konstitusi Kanada, sejarah Kanada, artikel jurnal yang melaporkan penelitian atau temuan baru, arsip tertulis periode pemerintahan Inggris di Jawa dan Sumatera, rekaman suara proklamasi kemerdekaan RI, buku harian Anne Frank, pengalaman keluarga Yahudi selama Perang Dunia II. Yang buku itu kenapa bisa masuk di sumber sekunder? Primer. Yang bisa masuk di sumber primer. Soalnya kan kalau sudah namanya buku berarti dia sudah mencetak ini suara dari dia mendengar, Bukan begitu dia Mas. dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Sudah kalau
menurut saya kalau sudah ada buku. Baik, terima kasih untuk sarannya. Ini menjadi catatan bagi kami untuk memperbaiki. Mungkin masih ada lagi yang memberikan saran. Dan coba ulang yang terakhir tadi buku apa? Buku harian Anne Frank, Pengalaman Keluarga Yahudi Selama Perang Dunia II. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Harus bisa bedakan ya, mana buku harian, mana buku cetak dan seterusnya. Buku harian Anne Frank, Pengalaman Keluarga Yahudi Selama Perang Dunia II. Ini saya apa tadi yang disampaikan oleh Galang? Ini tadi adalah buku harian. Berarti kalau buku harian ini ditulis langsung oleh orang itu, begitu kalau menurut saya. Jadi dia akan masuk sumber primer. Yang artikel itu contohnya ulang yang artikel. Artikel jurnal yang melaporkan penelitian atau temuan baru. Gimana dalam bisa pas? Baik, terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Ya, sangat menarik ya perdebatan kita hari ini terkait dengan berbagai macam sumber yang kita sudah bacakan di depan. Pertama ya, artikel jurnal. Ya, tidak sama semua buku itu harus masuk di sekunder ya. Nah, yang jadi perdebatan tadi artikel jurnal yang melaporkan penelitian atau temuan baru. Nah, kenapa Pak harus masuk di primer bukan di sekunder? Nah, ini merupakan adalah sumber yang disaksikan secara langsung. Ya, apa orang yang memang betul-betul ada. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa harus masuk ke primer? Karena temuan baru. Ya, dia menemukan hasil temuan yang baru. Berbeda nanti kalau saya meneliti lagi terkait dengan meneliti lagi terkait dengan penelitian. Lalu saya mengambil temuan ini, lalu saya pakai. Maka itu bukan lagi primer melainkan sekunder. Paham ya? Lalu yang berikut, yang terakhir, buku harian Anne Frank, Pengalaman Keluarga Yahudi Selama Perang Dunia II. Nah, ini masuk di sumber primer. Kenapa? Seperti yang dijelaskan ini tadi, karena ini menceritakan terkait dengan pengalaman yang dimiliki oleh Anne Frank terhadap pengalaman keluarga Yahudi selama Perang Dunia II. Jadi, buku harian ini merupakan kesaksian secara langsung dari Anne Frank, ya, yaitu pengalaman dari keluarga Yahudi selama Perang Dunia II. Sampai di sini bisa paham? Paham. Kita beri aplaus lagi buat yang terakhir, kelompok 3. Kelompoknya ini kepada kelompok 3. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu, ini izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Lensia Tandau, ini sebagai moderator. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elina Antaruda, biasa disapa Eni, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Mulaguna dan dipanggil Bobo. Perkenalkan, nama saya Ibu Amuina, biasa dipanggil Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Indika, biasa dipanggil Ibu. Perkenalkan, nama saya Susana Lendra,
silakan permasalahan untuk dibacakan. Jadi di sini kami kelompok 3 tugasnya menganalisis bacaan tentang pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia, di mana bacaan ini yang termasuk sumber primer dan yang termasuk sumber sekunder. Jadi yang termasuk sumber primer di sini yang pertama dokumen resmi. Nah, dokumen resmi yang dimaksud ini teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Jadi dokumen ini menjadi titik awal kemerdekaan dan merupakan sumber penting untuk memahami konteks saat itu. Yang kedua, surat dan jurnal. Di sini surat-surat antara tokoh pergerakan seperti surat Soekarno kepada Hatta yang mengungkapkan pandangan dan strategi perjuangan mereka. Yang ketiga, rekaman sejarah. Di sini wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pergerakan seperti surat Sultan Syahrir yang memberikan penjelasan tentang pengalaman dan pandangan mereka mengenai perjuangan kemerdekaan. Dan yang menjadi sumber sekundernya yaitu yang pertama, buku sejarah nasional Indonesia yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto yang menguraikan latar belakang, perkembangan dan dampak pergerakan nasional terhadap kemerdekaan. Kenapa di sini termasuk sumber sekunder? Karena dia adalah orang kedua yang menulis kembali apa yang telah terjadi tadi yang sumber primernya begitu. Yang kedua, artikel ilmiah. Di sini artikel di jurnal akademik yang membahas pengaruh organisasi pergerakan seperti Jong Indonesia dalam memupuk rasa nasionalisme di kalangan pemuda. Yang ketiga, biografi, di mana Soekarno and autobiografi yang memberikan wawasan tentang perjalanan hidup dan pemikiran Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, film dan dokumenter atau dokumenter Indonesia Merdeka yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam memperjuangkan kemerdekaan dilengkapi dengan analisis sejarah yang mendalam. Itulah yang kami temukan yang merupakan sumber primer dan sumber sekunder tadi. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, mau menambahkan, memberikan saran, kesempatan kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 1 yang menjadi pertanyaannya itu tadi dijelaskan bahwasannya surat-surat dan jurnal. Tadi itu hanya disampaikan saja mengenai surat-suratnya saja. Jurnalnya tidak disampaikan. Yang menjadi pertanyaan saya itu jurnalnya itu yang bagaimana? Jadi begini Uri, jurnalnya itu atau bukunya begitu ya. Jadi Soekarno dan Hatta ini pada saat itu ada mereka saling tukar-tukar surat itu di dalamnya merupakan pandangan mereka tentang bagaimana memperjuangkan kemerdekaan. Nah, jadi jurnalnya itu dia sama dengan buku yang ditulis begitu, yang ditulis langsung begitu. Bagaimana Uri bisa dipahami atau kurang? Saya minta penjelasan lebih detail lagi terkait ini perbedaan surat-surat dan jurnal. Tadi itu kan tidak dijelaskan terkait dengan jurnal. Yang menjadi pertanyaan saya itu jurnalnya yang bagaimana? Tadi itu jelasannya ada surat. Saya pikir tadi itu dijelaskan ada surat dari Soekarno dan lain sebagainya. Begitu. Jadi begini Uli, di sini tadi ada yang bilang artikel jurnal yang melaporkan yang sama dengan ini tadi yang ditempelkan oleh kelompoknya siapa tadi mungkin yang mengenai jurnal kelompoknya Uri sendiri tadi yang mengatakan bahwa jurnal ya. Jadi jurnal ini sama artinya dengan sebuah buku yang ditulis begitu di mana itu merupakan salah satu yang dapat dipercaya atau yang dibuat langsung pada saat itu saat mereka rapat mungkin kalau saya tidak salah waktu itu yang Soekarno dan Hatta itu saling tukar surat dan di situ juga dibuatkan jurnal begitu atau bukunya begitu. Bagaimana Uri?
sedikit menanggapi. Tadi disampaikan jurnal itu ada sebuah buku yang ditulis. Nah, yang menjadi pertanyaannya saya lagi yang sekarang itu surat-surat tersebut tidak ditulis atau bagaimana? Ya, saudari mengatakan bahwasanya sebuah buku jurnal itu ada sebuah buku yang ditulis. Memang kita tahu bahwa jurnal ini adalah sebuah buku yang ditulis. Nah, lalu bagaimana dengan surat-surat tersebut yang disebutkan tadi? Jadi begini, Uri, surat itu tidak juga termasuk yang ditulis, Uri. Kenapa yang ini sudah dinamakan surat? Ya pasti ditulis. Di mana ini ditulis oleh Soekarno dan Hatta itu karena di situ mereka saling tukar pandangan bagaimana caranya pergerakan ini perjuangan bisa dilaksanakan. Mereka saat ini suratnya itu mereka menyampaikan pandangan mereka bagaimana caranya supaya ini pergerakan kemerdekaan ini bisa dilaksanakan begitu. Ini juga begini, Ure, surat dan jurnal. Maksudnya Uri tadi, karena jurnal tidak dijelaskan. Jurnal kita ketahui bersama kalau ini adalah memang tidak dijelaskan. Jurnal artinya dia ini nyata betul-betul ada begitu, Ure, pada saat itu begitu, sama halnya dengan yang Uri tempat tadi sini kalau jurnal itu ini primer langsung begitu, Nah, sama juga waktu itu dikatakan surat dan jurnal. Bedanya hanya jurnal ini hanya tidak dijelaskan saja tadi, hanya surat saja yang menjadi pertanyaan Uri toh. Jadi jurnal sama halnya itu dengan memang betul-betul dibuat pada saat berlangsungnya itu rapat waktu itu. Tapi yang dijelaskan hanya suratnya di mana ini Soekarno dan Hatta itu saling menukar surat, di mana isi suratnya itu merupakan pandangan mereka bagaimana memperjuangkan pergerakan kemerdekaan. Masih kurang lagi, Uri? Saya sedikit tadi disampaikan bahwasanya jurnal ini ditulis dan surat ini juga ditulis begitu. Iya. Kenapa tidak disatukan saja tadi pas menyampaikan materi? Kalau memang surat dan jurnal ini memang sama-sama ditulis, kenapa tidak sebutkan surat-suratnya saja gitu? Mengapa saudara menyebutkan jurnal juga tadi? Perbedaannya, Uri, jurnal ini bukan surat ini mereka menukar pandangan mereka saja di surat. Sedangkan di jurnal apa yang dibahas waktu itu ditulis. Perbedaannya begitu kalau menurut saya. Iya. Nah, jadi bagus ya, sangat menarik. Ada pandangan yang berbeda. Saya rasa yang gitulah ya dalam kita berdiskusi. Baik, surat dan jurnal. Jadi mungkin tanggapannya Uri ya, tanggapan Uri mungkin bahwa jadi jurnal ini tidak masuk dalam sumber primer. Seharusnya dia di sekunder. Kenapa? Karena jurnal itu diambil dari surat gitu ya. Mungkin pandangannya gitu. Nah, sehingga ada salah persepsi dalam hal kita menentukan sumber sejarah. Nah, ini menjadi kehati-hatian kita dalam mengambil sumber sejarah, mana sumber primer dan mana sumber sekunder, sehingga tidak terjadi bias dalam penulisan. Nah, tentunya tadi yang dijelaskan itu ada surat dan sekali lagi saya katakan kesalahan persepsi ya. Jadi Uri berpikir bahwa surat itu ditulis ke dalam jurnal, sehingga tidak masuk lagi dalam sumber primer, jadi tidak langsung. Tapi di sini ada surat, di situ juga ada jurnal. Jurnal itu adalah orang yang sama-sama mengikuti dalam suatu pertemuan. Menuliskanlah pandangan dari Soekarno dan Hatta terkait dengan pergerakan nasional. Sama halnya kalau kita rapat itu ada notulen. Ya, nah sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah jurnal ini masuk dalam sumber primer atau sumber sekunder? Sumber primer. Kenapa masuk sumber primer? Karena jurnal ini ditulis pada waktu mereka berada dalam suatu ruangan berbincang terkait pergerakan sehingga jurnal ini ditulis langsung oleh orang yang ada pada saat atau kesaksian langsung. Oleh sebab itulah sehingga jurnal ini dikatakan sebagai sumber primer. Ya, paham ya? Bagaimana Uri, pas? Pas. Masih ada lagi ya dari kelompok lain yang mau bertanya?
baik. Dari saya sedikit Ya, kepada Galang yang persilakan. berdasarkan materi yang disampaikan, apakah dari kelompok 3 bisa memberikan kesimpulan singkat mengenai materi yang disampaikan tadi? Jadi kesimpulan singkatnya saya buat di sini disuruh mengidentifikasi atau menganalisis yang mana yang termasuk sumber primer dan yang mana yang termasuk sumber sekunder dari pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Ya, seperti yang telah disampaikan tadi, sumber primer yang termasuk itu dokumennya, surat dan jurnalnya, ini rekaman sejarahnya, itu yang termasuk dalam sumber primer. Dan yang termasuk dalam sumber sekunder itu tadi ada buku sejarahnya, ada artikel ilmiahnya, biografi, dan film dan dokumenter. Jadi itu yang menjadi yang dapat kami simpulkan dari materi yang kami jelaskan. Bagaimana kawan? Masih ada lagi dari teman-teman yang lain? Oh, dari Anda? Ini surat tadi termasuk sumber primer atau sumber sekunder? Jadi baik, Anda saya akan menjawab. Surat tadi termasuk dalam sumber primer. Tapi jangan salah persepsikan dulu seperti tadi. Surat ini bukan surat-surat yang dibuat seperti biasa yang dimaksud, tapi surat yang dimaksud di sini surat antara yang dibuat oleh Soekarno dan Hatta tadi yang tidak isinya berupa pandangan mereka begitu. Bagaimana Anda? Masih ada lagi? Baik, dari saya sedikit saja. Ya, Data yang disampaikan ada namanya Jong Indonici. Sabar dulu. Oh, Jong Indonesia atau Jong dia termasuk dalam sekunder ya memang. Jong Indonesia ini dia sebenarnya nama orang atau nama apa sebenarnya? Sesuai dengan tidak Uri saya akan menjawab. Jong Indonesia ini adalah satu kelompok begitu Uri atau organisasi begitu Uri. Jadi kenapa kami taruh di sumber sekunder? Karena dia ini adalah satu kelompok yang meneliti atau mencari informasi sumbernya lagi begitu. Dia orang kedua, maksudnya begitu Uri. Jadi dia itu merupakan satu kelompok atau organisasi. Bagaimana Uri pas? Atau masih kurang? Pas. Masih ada lagi? Oke. Pas. Ya. Jika tidak ada lagi, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya tadi. Sebelum kami menutup presentasi kami akan menyampaikan sudah kepada Laporan penelitian tentang sejarah peristiwa tertentu termasuk sumber sekunder. dan sertifikat sejarah penduduk asli Amerika termasuk dalam sumber primer. Prasasti Cirebon dari abad ke-5 Masehi tentang Raja Purnawarman itu termasuk sumber primer.
mempraktikkan jurnal majalah yang menampilkan atau mengulas temuan sebelumnya termasuk sumber sekunder. Republik Plato wanita di Yunani kuno termasuk dari sumber primer. Buku teks sejarah itu termasuk sumber sekunder. Itulah sumber-sumber tadi yang sumber-sumber sejarah yang termasuk dari sumber sekunder dan sumber primer. Oh, ya, kapan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak, cukup sudah. Demikian presentasi kami atas penelitian yang terima kasih. Ya, luar biasa ya. Saya rasa sudah paham ya terkait dengan sumber sejarah, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber sejarah ini merupakan bagian yang penting untuk kita menganalisis terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tanpa sumber, maka semua peristiwa di masa lampau tidak dapat diidentifikasi. Nah, masih banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang belum terjawab. Selama ini contoh tidak boleh gunting rambut dan seterusnya. Maka perlu untuk kita membuat sebuah penelitian kecil atau penelitian mini terkait dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, sehingga materi ini akan kita sampaikan pada minggu depan. Ya. Nah, sebelum kita menutup terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta 1, 2, dan 3 untuk kita memberikan sebuah refleksi singkat terkait dengan pembelajaran kita hari ini, apakah menarik, membosankan, atau seperti apa. Ya, sehingga ini menjadi pembelajaran kita ke depan. Silakan mungkin yang mau. Dari Ya, boleh. Maju di depan aja ya. Oke. Jadi baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dari saya, kegiatan pembelajaran kita hari ini itu sangat menarik sekali, di mana kita bisa mempelajari kembali sumber-sumber sejarah. Mungkin di kelas, mungkin pada kegiatan pembelajaran yang lalu-lalu kita mungkin sudah mempelajarinya. Namun saat ini kita bisa untuk mempelajarinya kembali, untuk mengingatnya lebih detail lagi. Demikian refleksi singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, refleksi singkat dari saya itu di mana menginspirasi kita untuk menelusuri jejak perjalanan zaman melalui cerita pada masa lalu dan memberikan hikmah untuk menghargai perjuangan masa lalu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita beri aplaus. Ya, ada lagi dari terakhir? Masih lagi. Kalau masih, silakan. Di depan aja.
Jadi baik, saya memberikan refleksi singkat sedikit tentang materi pembelajaran kita pada saat ini. Menurut saya pembelajaran kita pada saat ini itu sangat menarik, dan yang menjadi catatan kita untuk materi kita pada hari ini itu kita bisa mengetahui perbedaan sumber primernya, sumber sekundernya, dan sumber tersiernya. Biar pembelajaran kita pada hari ini kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa membedakan yang mana sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan refleksi terkait dengan pembelajaran kita. Tentunya refleksi ini menjadi catatan untuk kita terus belajar secara bersama, memperbaiki pembelajaran ini agar pembelajaran itu menjadi menarik, ya, dan memenuhi kebutuhan setiap peserta. Nah, untuk itu saya meminta saya membagikan lembar refleksi untuk diisi. Kalau sudah diisi, boleh dikumpulkan kembali. Sudah? Ya, baik, yang minggu depan kita materinya terkait dengan penelitian sejarah, ya. Jadi kita akan melakukan sebuah penelitian ini terkait dengan kehidupan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, oke, baik. Harapannya ya kita bisa melakukan penelitian sejarah supaya kita bisa mengetahui terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, oleh sebab itu sebelum kita menutup, maka saya minta Umbu Uri untuk pimpin kita doa sebagai doa penutup pada kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan rangkaian pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita mengakhiri dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan kepada berdoa. Selamat siang. Selamat siang, Pak.